Malam ini saya akan membahas binatang aja, nggak usah bahas orang lagi ya kan. Ada lutung saudara, mau perang saudara. Ada lutung mau perangi monyet saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan pisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nikmatin tuh kopi. Saudara, pongkol-pongkol lutung mau berperang sama monyet. Kalian gak usah ikut campur, saudara. Itu di belakang sudah pada oleng, saudara. Pesta kebun binatang akan segera, saudara. Gendang perang antara lutung dan monyet, saudara. Lutung teriak-teriak perang, koar-koar perang. Dari dulu sampai sekarang koar-koar perang, yang namanya lutung nggak ada yang berani. Coba kalian perhatikan. Ada nggak lutung berani nyerang monyet? Enggak. Lutung nyerang harimau? Apalagi? Saudara. Nih. Kalau lutung yang mengerti bahasa saya, kalau bukan lutung nggak usah nyaut di sini. Ya. Jajarkan kibin-kibin kau. Siapkan senjata-senjata kau. Perang. Koar-koar aja kalian. Masya Allah. Lutung punya begaya lagi. Kayak orang perang. Nah. Lutung teriak monyet. Sembunyi balik pohon. Disikat lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lemah diterjang. Pengecut lari terkencing-kencing, lalu sibuk mencari intel hitam, saudara. Udah bisa jalan lu? Masih bisa jalan lu? Lutung tua, cucu lutung, saudara. Petantang, petenteng mau perang sama monyet, saudara. Nah, monyetnya juga mereka masih saudaraan. Para monyet-monyet, para celengan semar, baris perang sama lutung. Nah, kita manusia jangan pisahin, saudara. Jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, seruput kopi, tambah lagi duhon, udut. Kita nikmati aja lutung versus monyet, saudara. Mulai kapan lutung punya batang otongnya? Mulai kapan lutung berani petantang petenteng ngajak orang perang? Mulai kapan? Sejak kapan? Saudara. Ada lutung, saudara. Ngajak perang, saudara. Ditembak, nanti nangis-nangis, saudara. Saudara. Pengawal-pengawal lutung dibantai, saudara. Itu baru pembukaan, saudara. Baru pembukaan. Kemarin ngaku-ngaku dengan bangga dia cucunya lutung. Sekarang koar-koar pingin perang. Di belakang udah hancur, saudara. Porak-poranda di belakang itu kacau-kacau. Saudara, saya barusan udah mantau ke belakang. Kacau, saudara. Kacau. Jadi biar terlihat lutung masih hidup, lutung masih kuat. Koar-koar perang, saudara. Kita nonton aja ya. Nonton lutung perang.
Kalau misalnya lutung berani melawan saudara-saudara kita yang ada di Nusantara semuanya, Kiai Imad, Gus Fuad, dan lain-lain sebagainya. Kalau mereka berani, nggak usah sama Kiai Imad, nggak usah sama Gus Fuad, sama TJ aja. Sama TJ nanti kowar-kowar di sini. Aceh itu merupakan kakak tertua kami. Aceh jangan mau pisah dengan Indonesia. Aceh itu modal dan model. Aceh itu lokomotif perjuangan. Peju dan mangan, saudara. Bapak kau. Enggak usah sama KDM, enggak usah. TJ aja. Kepung pos ronda, saudara. Manusia lutung ya. Bukan manusia lutung. Ada Kibin nggak di sini yang komen? Nggak usah bahas orang lu puasa TJ. Gua nggak puasa kalau malam hari. Gua juga nggak lagi bahas orang, lagi bahas lutung. Aduh. Dari dulu kelewatan, saudara. Kelewatan, mundur lagi. Ulama kita dicaci. Ulama kita dihina. Betul. Saya tidak bilang nggak ada, itu ada. Dulu ada lutung ngomong, Gus Dur itu sudah buta mata, buta hati. Saudara, ada dulu lutung ngomong gitu. Kemudian ada temennya lutung. Keponaannya lutung katanya. Mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin babi. Itu ponaan lutung, saudara. Saudara. Ya, primata mau berperang. Pribumi santai aja. Biarkan primata itu kepanasan, ngamuk-ngamuk. Ngamuk. Kalau dia ngehantam kita balas. Jangan diam aja. Jangan, saudara. Jangan. Saudara, bang, hati-hati. Kalau ini mereka sungguhan. Gua mau lihat sungguhan mereka. Berarti selama ini main-main gitu. Gua mau lihat sungguhannya mereka kayak mana. Dari datuk-datuk mereka nggak ada yang sungguh-sungguhan dalam berperang. Nggak ada. Kabur dari perang, saudara. Gua tantang kalian semua. Wahai para lutung semua. Kalau nanti kau udah kalahkan para monyet di hutan, kalahkan TIJ juga di hutan. Primata mau perang sama monyet. Kalian yang pribumi itu nggak usah ladenin. Tapi kalau kalian dihantam, hajar. Efek nggak nemu pisang lagi, saudara. Nggak bisa nyari pisang. Kalau dulu udah sombong sekali, pisang lempar-lempar gitu. Lempar-lempar. Primata dikasih pisang, lempar lagi ke pribumi, saudara. Sama monyet aja nggak mau berbagi mereka. Jadi mereka sekarang lahan untuk mencari pisang itu udah nggak ada. Jadi ngamuk. Primata ini ngamuk, saudara. Kerahkan pasukan-pasukan kalian, wahai lutung. Siapkan senjata kalian. Asah golok kalian. Asah celurit kalian. Asah otong kalian bila perlu, saudara. Kalau tidak koar-koar seperti itu nggak dapat jatah pisang lagi, saudara. Kemarin sudah sesumbar lempar-lempar pisang. Gaya kayak tuan rumah ya kan, gaya kayak penghuni rimba gitu, gaya seperti raja rimba, saudara. Lutung, kalian tahu lutung kalau perang? Ini kalau bagi pengalaman nih, dulu waktu konflik di Aceh berkecamuk, iya kan? Gua lihat lutung, kebetulan di dalam rimba gua lagi berkebun. Lutungnya naik ke atas pohon paling tinggi itu. Kemudian mereka duduk begini. Mirip nggak gue sama lutung? Nggak buluan gue. Dia narik ekornya, dipegang ekornya. Kenapa? Karena harimau di bawah lagi jalan. Saking takutnya lutung sama harimau, dia sampai nggak pede, saudara. Di atas pohon paling tinggi aja, dia masih ngambil ekornya dipegang. Takut dicakar harimau. Padahal dia tinggi sekali.
Satu-satu jatuh. Satu-satu jatuh ke bawah. Pengaruh daripada harimau, saudara. Ya kan? Ya, apa ini, Kibin? Fuad pucat mukanya, minta maaf. Baguslah minta maaf. Ini kan saya nggak bahas Fuad, saya bahas lutung. Lutung sama monyet. Entah monyet ngeledek datuknya si lutung, entah kenapa gitu. Tiba-tiba lutungnya ngamuk. Lutung itu dari dulu ngamuk-ngamuk aja kerjanya. Dari dulu ngamuk-ngamuk aja. Perang kagak pernah. Dari dulu ngajak orang perang, ngajak berantem, ngajak ribut. Nanti buat drama seolah-olah ditembaki sama orang, seolah-olah dilempari kepala anjing sama orang. Dari dulu gitu. Ngamuk aja kerjanya. Kalau orang perang, gue kasih tahu sama kalian, kalau orang perang nggak banyak cincong, udah ambil senjata, udah tembaki langsung. Mulai pertempuran. Datangi rumah-rumah itu, tembakin satu-satu. Awal mula perang gitu, saudara. Nggak ada awal mula perang koar-koar, saudara. Ya, lutung, saudara. Aduh. Asah celurit kalian, asah golok kalian, asah parang kalian. Habis itu joget-joget. Atau kalau nggak terima dengan statement gue lutung, sama gue aja perang. Nggak usah lu tanya berapa kekuatan kamu, berapa senjata kamu, nggak perlu. Nggak ada aturan perang seperti itu. Datangi langsung. Bombardir langsung. Mana ada? Hitler dulu menelpon Stalin. Pak Stalin, berapa jumlah pasukan kalian? Berapa kekuatan kalian? Nggak ada. Langsung mereka bawa tank, bawa pesawat tempur, bawa serdadu infanteri, bawa panser, bawa meriam, bawa misil. Digempur. Saudara. Cuman kalau lutung gua belum pernah lihat soalnya. Kalau lutung belum pernah lihat, beraninya sama perempuan, sama kakek-kakek. Sama bocil-bocil gitu. Kalau memang ente serius, nggak usah koar-koar. Langsung kirim pasukan kalian. Langsung kirim. Nggak usah koar-koar. Gaya. Mulai gaya. Lutung. TJ mabuk lem gua nggak hisap. Gua olesin di apem Kak Lun baru gua hisap. Di apem bininya lutung. Cucu lutung. Yuk jadiin. Nanti nggak jadi, saudara. Bertahun-tahun lutung koar-koar soal perang. Tapi kagak pernah gua lihat dia di medan perang, saudara. Mau lu pakai kopiah hijau, mau kopiah merah, mau kopiah hitam, persetan. Ini gorila nih. Beda kelas sama lutung. Dari dulu gua udah dipanggil gorila. Sama kawanan lutung, sama kawanan monyet, saudara. Ini gorila nih, bukan lutung. Iya kan? Iya, saudara. Habib dan Umi sudah minum darah Nabi. Ayo. Punya biji, punya batang, perang. Gitu, saudara. Nggak usah banyak cincong. Nggak usah koar-koar ini, itu, segala macam. Perangi. Sampai ke akar-akarnya. Gua baru tahu, saudara. Itu pun gua dengar dari moncongnya lutung, saudara. Ada jenderal monyet. Gua pernah lihat jenderal bibir merah, jenderal umat Islam, jenderal bintang 9, saudara. Jenderal monyet gua nggak pernah lihat. Wawahi, nggak pernah lihat gue jenderal monyet. Baru gue tahu dari lutung. Lutung tua.
Lutung tua mulai kepanasan, mulai resah karena pisang-pisang nggak bisa diembat lagi. Dia tuduh monyet. Monyet yang rampas pisang-pisangnya. Monyet yang habisin buah-buahannya gitu. Ngamuk. Gitu. Tung. Aduh. Nanti jangan nangis. Ketika gelar kau sebagai lutung berubah. Ketika perang. Pulang dari perang bukan lutung lagi namanya. Buntung, saudara. Kacau. Nggak usah kau tanya tanggal. Silahkan wahai lutung-lutung. Kerahkan pasukan-pasukan kalian. Asah golok kalian. Asah celurit kalian. Asah parang kalian gitu. Serbu gitu. Nggak usah banyak cincong. Nanti kita akan serbu monyet-monyet itu. Nggak usah teriak-teriak gitu. Serbu aja. Kapan lu mau silahkan. Terserah lu. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang silahkan. Kalau memang ente punya biji. Kalau nggak punya biji, udah diam aja. Wahai lutung tua, sadar. Ente itu bukan siapa-siapa. Ente cuman seekor lutung yang sudah tua. Ya. Hanya karena nggak kebagian pisang lagi, ente ngamuk-ngamuk depan kamera. Mulai kapan? Lutung pemberani. Mulai kapan? Mulai kapan? Enggak ya. Sekarang saatnya lutung-lutung membuktikan. Kalau dulu dia sering ngaku-ngaku orang perang, orang lapangan, punya datuk juga orang perang, berdarah-darah, jihad fisabilillah, mereka mati sebagai syuhada. Sekarang saatnya kalian buktikan. Saatnya kalian buktikan wahai lutung. Mau perang sama monyet? Boleh. Mau perang sama pribumi juga boleh. Yang namanya juga primata kalian. Ngamuk si lutung. Kau pikir kau ngamuk gitu orang takut gitu, ketar-ketir gitu? Nanti jangan umroh lagi lutung. Lutung kok umroh? Kalian pernah lihat lutung umroh? Gua kagak. Primata gaya depan pribumi. Jadi begitu sahabat ya. Kapanpun lutung nyerang, lawan. Ya, kapanpun lutung nyerang, lawan. Kalau mereka nggak nyerang ya kita santai aja. Karena musuh lutung itu monyet. Bukan kita. Entah rebutan apem, entah rebutan pisang. Aneh nggak paham yang begitu-begitu. Alah lutung, gaya lu lutung. Kita lihat lutung naik kuda ya kan. Ya junudallah sirulil amar fi sabilillah yansurnar rahman. Ya junudallah ayyalil jihad fityatal bilad bil adda wal atad nazharul fasad ayyalil jihad. Lucu saudara. Lucu kalau lutung kayak gitu. Lutung naik kuda, lutung bawa bendera, lutung bawa senjata. Lucu saudara. Lucu sekali. Habib dan Umi sudah meminum darah Nabi. Memang lutung. Ada-ada aja kau tung. Kumpulkan lutung-lutungmu. Siapkan senjata-senjatamu. Gempur. Itu baru. Ini lutung koar-koar aja. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah kita lihat lutung berperang.
Nggak pernah. Nggak pernah lihat gue lutung berani turun ke lapangan langsung, berani perang gitu. Nggak pernah gue lihat. Cuman bacot aja. Kemana-mana bacot. Kami orang perang, kami orang lapangan. Datuk-datuk kami juga orang perang. Datuk kami yang dulu pertama kali bawa pisang ke sini. Ayo, buktikan, jangan kor-kor doang. Hancur kan kalian? Hancur. Sudah aku bilang. Hancur kalian. Kalian pikir aku nggak tahu di belakang kalian? Bukan backing, bukan. Yang kulihat di belakang. Udah ribut di belakang, saudara. Ini gimana nih? Mereka backingnya besar-besar. Monyet nggak ada backing. Aduh. Apa itu? Lutung Aldo juga nggak kenal gue. Kalau memang marah, kalau memang ngamuk, nggak usah pura-pura. Ngamuk aja. Kita mau lihat sejauh mana ngamuk kalian. Nah, sejauh mana ngamuk kalian, kita mau lihat. Koar-koar perang. Udah, nggak usah koar-koar lagi. TJ udah bilang, kalau kalian punya biji, perangi TJ. Perangi. Jangan duduk aja koar-koar. Kerahkan pasukan-pasukan kalian. Lutung, dari dulu kayak gitu lutung. Kalian melotot-melotot gitu biar kita takut gitu. Ngomong sambil bergetar gitu biar kita takut. Aduh, memang Pukimak lutung. Mulai gaya. Negeri aman, koar-koar perang. Negeri damai, koar-koar perang. Ketika perang, satu pun nggak ada yang nenteng senjata. Giliran perang, nggak ada satu pun yang berani maju. Kabur satu persatu. Memang lutung Al-Kaburi. Sudahlah. Nanti kalau udah perang, sudahlah. Ya, kami mengutuk keras kepada orang-orang yang telah membantai peliharaan kami. Pret. Jangan gitu kalau nggak sanggup. Cakap itu harus serupa buat. Ucapan itu harus dibarengi dengan perbuatan. Kalau nggak, omon-omon namanya. Gue suka kalau terjadi perang lutung sama monyet. Gorila tinggal ambil gonimahnya. Paling berani lapor nanti. Lapor sama Datuk. Lapor sama Abi. Lapor sama Umi. Pret. Anak mama, anak manja, ngaku orang perang. Ya, kalau gorila jangan kalian ragukan, wahai para lutung. Mulai dari citnya dulu sampai dia sekarang, jangan kalian ragukan. Kalau kalian nggak percaya, buktikan aja. Buktikan. Dari dulu gua dengar perang ujungnya. Saudara, ya, nggak usah kokoar lagi. Jenderal umat Islam, imam umat Islam. Wahai para lutung dan dedengkot lutung, ya, lutung tua, sepuh lutung, kerahkan pasukan-pasukan kalian. Jejerkan kibin-kibin kalian. Bawa senjata-senjata kalian. Dan tes ketangkasan saudara. Jangan ngomong-ngomong doang. Jangan koar-koar doang. Buktikan dong. Gua udah gatal badan gua pingin lihat lutung sama monyet perang.
Nah, kalau gorila nanti mengharuskan turun tangan, turun. Kalau misalnya gorila diserang juga sama lutung, apa boleh buat? Mundurkan pesawatnya, jatuhkan bom-bom dari langit. Aduh, lutung. Dari dulu, kami akan memimpin perang. Dari dulu. Kita terjun langsung ke lapangan. Dari dulu. Kita akan hancurkan mereka. Dari dulu. Enggak hancur-hancur. Nah. Ibin jangan lupa. Ikut sama lutung. Nah. Biar lutung nanti dikasih sorga. Dikasih gelar pecinta. Lutung mulai gaya. Mulai kapan? Lutung berani turun perang. Mulai kapan? Lutung-lutung ini pemberani. Mulai kapan? Cuman cerita, saudara. Mau pakai tai hijau kah? Mau pakai daun hijau kah? Mau pakai apapun terserah kau. Ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Syihab yang imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya, saya setuju dengan Kiai Nur Yahya, jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu. Jembut aja udah putih itu. Ya. Marah-marah nanti serangan jantung apa stroke, ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang gitu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Ngaku dokter tapi kayak kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu. Dan plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet ya. Walah Zik udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja dulu, nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIC itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar. Menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya uangku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ayo saya melihat neraka ya masalah. Dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah. Aku keturunan Nabi, ya. Terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan? Neraka. Ngaku keturunan Nabi, merusak agama Islam, merusak citra Rasulullah, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya kan? Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Lah ada itu kan, lah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Nah dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi, sekarang ternyata batal. DNA
Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rijek itu. DNA Nabi kemana? DNA antum kemana? DNA Nabi itu C1, DNA antum itu gatel G, Rijek sama kamu Har-Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Laporkan polisi kalau enggak. Kemarin saya klarifikasi kata monyet itu oh ini langsung keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Sekarang laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya. Ya, banyak bacot aja. Ini ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak teman-teman Banyumas nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge. Habib Monyet, kok Habib Monyet. Habib Rijek sama Habib Bahar. Udahlah sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat. Satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu. Yang kedua, kalian kan korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarkan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Baklawi dari Yaman yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu. Ya kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik ya, dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya, karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah itu, dan begitu kalian bisa masuk surga. Di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini. Bapak lagi ngevlog ini. Sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Kalau untuk yang lain-lain ya ya gitu aja lah. Habib Bahar, Habib Semi, Habib apa angel banget mah. Nam bajingan siapa? Rijek, wah Jon. Ya, siang-siang Ramadan. Loadingnya. Tahu ya. Kalau enggak nanti badai. Dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap nanti diparodikan sama TIJ. Ya, jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan mau kembali ke jati dirinya, yaitu ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang ya, teriak-teriak nanti lapar. Itu ya. Ini badai segera tiba, Rijek sama Har-Bahar.
Nah sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah. Sampaikan ke Ricik. Ini Ricik kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya. Juga nggak berani nonton videonya TJ. Karena sakit hati. Takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibin-Muhibinnya itu. Oh ya satu hal terakhir ya. Pesan untuk Pak TNI Polri. Kayaknya orang seperti Ricik, seperti Bahar itu ya. Bahar itu berubah ya sekarang. Biasanya kan teriak-teriak anjing, babi dan lain-lain. Menghina ulama Nusantara. Anjing, babi dan seterusnya kan. Sekarang agak lembut lah. Ya mungkin karena ganti kelamin apa ya. Jangan-jangan alat kelaminnya diganti alat kelamin perempuan dan menstruasi ya. Sekarang kok nggak garang nggak kamu Bahar? Udah jadi penakut apa kamu? Udah merasa kalah apa kok nggak berani teriak-teriak menghunus pedang segala macam? Kan kemarin kerjaanmu kan gitu dong. Atau kamu kemarin yang gitu-gitu tuh karena pakai obat apa gimana? Terus sekarang kehabisan obat apa gimana? Versi TIJ kan kamu pakai obat nyamuk apa obat apa. Itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya kemarin katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat, polisi itu setan apa loh. Sekarang kok kamu lapor apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi nanti kamu nggak lapor polisi. Kok jadi cengeng-cemen. Nggak. Udah merasa mau mampus apa gimana kamu? Kelanmu udah runtuh apa gimana? Dan untuk Muhibin pribumi, ya, Muhibin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi. Jangan bunuh Muhibin, karena Muhibin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, yang dibunuh itu Habibnya aja. Jangan Muhibinnya cukup dipukul sampai pingsan, diikat, nanti diceramai, diikutkan program deradikalisasi dan normalisasi, bawa ke RS jiwa apa gimana, di ru'yah supaya sihirnya Habib yang nempel di jiwa Muhibin itu hilang. Itu ya. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena kalau lihat gambarnya kan mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Ya, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim. Kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, anunya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar apa? Budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Nah sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara mereka. Kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif fikih tradisional gitu loh. Nah untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu.
Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rijik gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rijik. Khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan melaporkan saya soal monyet-monyetan itu, ya. Nah ini kan menambah panas suasana. Habis Lebaran bisa panas, Dan Rijik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Iya, itu ekspresi ketakutan Rijik, ekspresi ketakutan si Bahar. Gitu. Apalagi kelihat si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, atau pondoknya Rijik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah masalahnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM. Gitu. Ini saya nunggu karena ada isu-isu, berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Kabib itu ya punya pabrik narkoba, nggak tahu di mana, di Jawa Barat apa di Jawa Tengah, di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti. Gitu ya, jadi sudah cek. Saya nasihat kedua ini, udah cek. Udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Ya, memang Rijik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal ya begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidit, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak. Yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nek cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan lho. Oh ya, ini satu lagi ini. Ada kiai bilang, "Ya, kita kan harus menjaga ukhuwah." Ya memang bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara. Dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Mbak Wahab Hasbullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka nipu umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah, dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil negara kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya. Ukhuwah sama dajjal ya haram no hukumnya. Ya. Yang benar itu ghazwah, memerangi. Itulah tadi tanggapan dari TIJ tentang seruan perang Habib Rijik kepada Gus Fuad beserta Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Semoga saja ini hanya sebatas seruan agar tidak terjadi pertumpahan darah antar sesama. Karena yang pastinya yang dirugikan adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air, bukan Rijik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua?
Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.